Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Tetap semangat dalam proses pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Baik, di pertemuan kali ini mata pelajaran sosiologi hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020 bersama dengan Pak Sarif mengambil pokok materi tentang dampak ketimpangan sosial. Kita ingat bahwa dampak ketimpangan sosial ini faktor penyebabnya adalah terjadinya globalisasi. Lah, apa saja dampak ketimpangan sosial yang terjadi pada sekarang ini? Di antaranya adalah ada 6 dampak yang perlu diperhatikan. 1. Kecemburuan sosial. Tentunya kalian pernah cemburu. Apa itu cemburu? Cemburu itu perasaan atau sikap kurang senang. Demikian pula kecemburuan sosial itu adalah perasaan atau sikap yang kurang senang di antara atau dari kelas sosial yang terjadi karena adanya perbedaan kehidupan di masyarakat. Jadi perasaan cemburu itu setiap individu maupun kelompok pernah merasakan. Contohnya, kecemburuan sosial itu contohnya adalah prasangka. Apabila seseorang individu atau kelompok sudah merasa dirinya tidak diperlakukan secara tidak adil, maka dia akan merasa cemburu. Itu yang pertama. Jadi dampak ketimpangan sosial pertama kali adalah terjadi kecemburuan atau sikap kurang senang terhadap kelas sosial atau individu maupun kelompok lain dalam kehidupan bermasyarakat. Itu selain perasaan yang kurang senang, itu juga perlakuan terhadap dirinya atau terhadap individu ataupun kelompok terjadi perlakuan yang tidak nyaman atau dikatakan tadi tidak adil terhadap dirinya, ketidakadilan yang diterimanya. Itu yang pertama. Dampak yang kedua adalah diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial itu bagaimana? Diskriminasi sosial itu adalah perlakuan tidak adil pada individu ataupun kelompok yang terjadi pada perbedaan ras, pada perbedaan agama, suku bangsa, juga terjadi ketimpangan di dalamnya adalah masyarakat atau ketimpangan sosial. Lah, bila individu atau masyarakat baik individu maupun kelompok merasa terjadi adanya perbedaan ras, perbedaan agama, maka di dalam kehidupannya pasti muncullah prasangka pemisah, jarak pemisah di antara sesama atau di antara individu ataupun kelompok tersebut. Maka diskriminasi sosial itu dikatakan bisa menyebabkan perbedaan kelas sosial. Contohnya diskriminasi sosial terjadi demonstrasi masyarakat miskin yang menuntut tentang sarana prasarana kesehatan. Nah, itu contohnya adalah itu contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Ada contoh lagi, diskriminasi berkaitan dengan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Ada jarak lah. Nah, kalau orang kaya itu biasanya apapun bisa tercukupi dan bisa dipercaya
oleh orang lain dengan apa? Dengan berbekal dengan sarana prasarana yang dimiliki. Kalau orang miskin itu mau berbicara tentang apa itu mungkin sulit dipercaya karena eh, dia tidak punya bekal sarana prasarana yang cukup. Itu kalau kita amati dalam kehidupan nyata saat ini seperti itu. Itu adalah diskriminasi sosial, perbedaan kelas sosial. Itu. Yang ketiga, melemahnya minat kewirausahaan atau wirausaha itu dapat menghambat masyarakat miskin karena pengaruh utamanya adalah modal. Modal, pengen usaha begini, modal ndak punya, jadi minatnya melemah. Kemudian mau membangun sebuah usaha yang lebih baik untuk memperbaiki dalam kehidupan sehari-harinya, modal. Jadi intinya anak-anakku sekalian perlu diketahui, setelah kalian lulus dari SMA, mau tidak mau kalian harus memilih 5 hal. 5 hal ini tidak bisa kita lupakan dan tidak bisa kita lewatkan. Yang pertama, apa itu 5 hal? 5 hal ini adalah satu. Setelah kamu lulus harus memilih 5 hal. 1. Masuk ke perguruan tinggi atau kuliah. Yang kedua, ke pesantren atau menempa ilmu agama. Yang ketiga, kalian kursus atau pengembangan skill. Kemudian yang keempat adalah memilih calon hidup atau istilahnya adalah menikah. Yang terakhir adalah pengangguran. Ini 5 hal yang mau tidak mau kamu harus memilih salah satu. Nah, kalau kita tidak siap-siap dengan adanya globalisasi ini, maka kita akan terkena yang namanya dampak ketimpangan sosial. Akibat dari ketidak keseriusan kita dalam menghadapi kehidupan sekarang, maka kita akan terpuruk. Sama saja kalian adalah orang yang berpendidikan. Bisa saja ketika nanti lulus menjadi seperti anak yang tidak berpendidikan. Banyak contohnya lulusan SMA yang terjerat kasus, kemudian pergaulan bebas karena dia tidak bisa memilih 5 hal ini. Nah, jangan sekali-kali kalian memilih yang harapannya sih tidak memilih yang kelima, pengangguran. Karena pengangguran ini akan membuat kita pusing. Kalau kita sudah pusing akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari, menyusahkan. Nah, maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas diri kita, progres untuk niat menjadi masyarakat individu yang lebih berkualitas, berpikir mulai dari sekarang belum terlambat, berpikir lebih berkualitas, berusaha bangkit dengan keadaan yang sekarang. Itu dampak melemahnya minat kewirausahaan karena adanya ketimpangan sosial. Kemudian yang keempat adalah terjadi monopoli. Monopoli istilahnya adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu adalah terjadi monopoli. Orang yang kaya, kalau kita bandingkan dengan keadaan dulu dengan keadaan sekarang, sangat berbeda. Kedermawanan yang dimiliki oleh seorang yang punya sarana lebih, kesadaran sekarang itu berkurang karena mereka memikirkan dirinya sendiri. Yuk, ada yang dermawan banyak, yang tidak dermawan banyak. Miskin juga tidak menyadari bahwa dia itu miskin.
seolah-olah dia itu penampakannya seperti orang yang punya segalanya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu sama saja memonopoli diri sendiri. Sadari saja, kalau dia orang kaya, berarti sadari dia kaya dan dia mau membantu sesama. Yang miskin menghargai yang kaya agar dia itu menjalin hubungan orang yang derajatnya atau statusnya lebih tinggi, itu enak. Jadi ada hubungan di mana hubungan antara orang miskin dan orang kaya tidak ada terjadi pemisahan. Ya terjadi bingung sebenarnya. Terjadi kebingungan. Kalau di dunia ini atau di masyarakat kita ini bisa dikatakan miskin, itu karena mungkin terjadi problem pada dirinya. Satu, tidak mau berusaha. Dua, sudah berusaha tapi sulit untuk menembus jalan yang diharapkan. Sehingga apapun kebutuhan sulit terpenuhi, sehingga dia tercatat menjadi seorang miskin. Orang kaya bisa menjadi kaya karena dia gigih, punya skill, punya pengetahuan, sehingga dia mempunyai keahlian dan mendapat penghasilan yang melimpah. Nah, itulah istilahnya adalah terjadi monopoli. Maka janganlah terjadi monopoli dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Saling tolong menolong antar sesama. Ingat, kalian semuanya anak-anakku, satu kelas itu seperjuangan. 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan ketika kamu lulus, nanti kamu akan bertemu dengan temanmu di lingkungan luar sana. Ketika kamu sukses, ada temanmu yang belum sukses. Jangan sekali-kali ada jarak pemisah di antara kalian, karena kalian sudah 3 tahun sekeluarga atau satu ruang kelas. Tentunya sikap, perilaku, kemudian apapun sudah kamu ketahui dari pertemuan-pertemuan selama 3 tahun di SMA. Karena kenangan terindah, kisah kasih, senang susah itu terlihat nampak indah itu di SMA. Nah, itu pesan Pak Guru. Kemudian yang kelima tentang konflik. Dampak ketimpangan yang kelima adalah konflik sosial. Apabila kecemburuan sudah muncul, diskriminasi sudah terjadi, melemahnya minat sudah terasa, terjadi monopoli, maka akan terjadi konflik sosial karena ketidaksiapan atau korban dari globalisasi. Apa konflik itu? Konflik itu adalah tindakan saling mengancam, tindakan untuk menuju ke arah kekerasan. Kepada siapa? Kepada satu sama lain. Kalau kita sesama manusia sudah terjadi tindak mengancam, tindak kekerasan, maka akan terjadi yang namanya konflik sosial. Jangan memecah belah di antara kita, persahabatan, teman, keluarga. Jangan sampai kita ada saling mengancam, bahkan terjadi kekerasan. Nah, akan merugikan diri kita sendiri. Begitu. Itu konflik. Kalau sudah terjadi konflik, maka akan terjadi, pasti terjadi yang namanya kriminalisasi. Kriminalisasi ini adalah pengaruh mentok atau pengaruh utama korban dari globalisasi. Pengaruh globalisasi sehingga akan mengancam dirinya sendiri dan kelompok dan menghalalkan berbagai macam cara untuk melakukan agar dirinya itu puas. Dengan cara apa? Karena semua jalan merasa dia buntu, gagal, modal juga tidak ada, merasa tidak diperlakukan tidak adil kepada sama, maka dia akan muncul yang namanya kriminalisasi. Terjadi kriminalisasi, terjadi pencurian, perampokan, pembunuhan, perjudian, kemudian penodongan, bahkan akan terjadi yang namanya kekerasan tingkat tinggi, bahkan masuk ke dalam menghilangkan nyawa seseorang. Jangan sampai. Itu adalah dampak-dampak ketimpangan sosial apabila kita tidak siap, tidak bisa menanggapi di era globalisasi ini atau era abad 21 pertengahan ini. Kedepannya mari
kita bersama-sama mengantisipasi hal itu. Intinya kesimpulan dalam dampak ketimpangan sosial ini adalah kita pasti bisa di dalam melaksanakan atau menghadapi hidup ini. Di antaranya caranya, solusinya adalah sabar, telaten, punya skill, punya kemauan, jangan lupa niat untuk lebih baik. Saya yakin bisa. Kembali pada diri kita sendiri. Jangan mengevaluasi orang lain terlebih dahulu sebelum diri kita itu kita evaluasi terlebih dahulu. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Baca hamdalah, semoga bermanfaat. Yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat Japri atau lewat grup. Begitu, baca hamdalah bersama-sama, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.